Haleluya. Shalom. Warga kerajaan dimanapun yang ada di rumah dan dimanapun berada, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebab segala kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga bersenang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, yeah, haleluya. Sebab tiba saatnya lagi kami memuji-muji Engkau Tuhan. Yeah. Haleluya. Tiba saatnya kau
kemuliaan bagimu Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu tidak pernah beranjak hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami hidup karena kasih Tuhan. Sebab segala berkat yang kami semuanya daripadamu Tuhan. Dan kami boleh bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan nama Tuhan, dengan nama kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Mari katakan bagi Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Segala berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
sembahkan. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa kami mau balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu Yesus. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Selain memuji-Mu Tuhan, selain puji dan sembah, selain memuji-Mu, selain puji dan sembah. Baik Kau Tuhan, baik Kau Tuhan bagi kami. Sebab dengan apa kami mau balas kasih Tuhan? Sebab dengan apa kami mau balas segala kemurahan Tuhan bagi kami? Dengan penyembahan kami Tuhan, hanya dengan pujian kami Tuhan, kami mau nyanyikan betapa besar Engkau, betapa ajaib, heran dan luar biasa Kau Tuhan. Haleluya. Sebab karena segala kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada. Sebab karena segala murah-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Semua kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena belas kasih-Nya Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada. Sebab karena kemurahan-Mu, kami boleh hidup Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
ditata suci-Mu, ku sujud menyembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih. Kau Allah yang tulus, Kau Allah yang kudus, ditata suci. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau layak disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kaulah kami, Allah yang kami menyembah Kau Tuhan, menyembah Kau layak disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Haleluya, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, yang kudus. Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorai hanya buat Allah kita. Sorak-sorai hanya buat Tuhan Yesus Kristus kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami hanya mau berharap, bersyukur kepada Tuhan. Itu semua terjadi seizinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, senantiasa dimanapun kami berada Tuhan, senantiasa dalam lindungannya Tuhan, senantiasa dalam rencananya Allah, kami masuk dalam rencananya Allah, sehingga kami hidup di dalam hati kami Tuhan, di dalam diri kami Tuhan. Bukan hanya kami lagi, melainkan Engkau yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang syukur kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Engkau taruhkan buat hamba-Mu ini Tuhan.
biarlah senantiasa hamba-Mu ini berbicara, senantiasa dengan hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur karena masih dianugerahkan kesempatan yang baik ini. Puji nama Tuhan, apapun sekarang kegiatan kita, apapun sekarang yang kita lakukan dimanapun kita berada, saya mau katakan tetap semangat dengan Tuhan. Tetap lakukan perkara-perkara yang Tuhan sediakan buat kita, amin. Walaupun di saat kita terbatas melakukan segala sesuatu, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita. Tidak akan pernah Dia biarkan kita sendiri, karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin saudara. Yes, puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih jago firman Tuhan dari saudara, tapi senantiasa kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Amin saudara. Kita mau berkati firman, kita baca firman Tuhan, kita belajar bersama. Dalam 1 Yohanes ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan, saya kasih waktu saudara untuk membaca kitab suci, buka Alkitab, buka tab saudara, buka handphone suci saudara. Puji nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya katakan sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji nama Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudara yang ada di rumah menonton live streaming ini, yang beragama Kristen. Saya yakin percaya ada sebagian kita hidup dari kecil sudah Kristen, termasuk saya saudara. Saya hidup dari lahir memang sudah tahu agamanya Kristen. Tapi tahukah saudara, Yesus datang ke dunia tidak membawa agama Kristen saudara. Dia datang ke dunia tidak membawa agama Kristen. Dari mana agama Kristen itu dimulai saudara? Sampai Yesus wafat pun, sampai Yesus terangkat ke sorga, belum ada yang agama Kristen saudara. Disebut agama Kristen. Terjadi kekristenan, belum agama saudara. Terjadi kata-kata Kristen itu pada saat Paulus dan murid-muridnya, murid-murid Yesus, dikatakan mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka melakukan hal-hal yang Yesus buat. Mereka melakukan sifat-sifatnya Yesus. Mereka mirip seperti caranya Yesus. Disitulah mereka disebut Kristen, saudara. Agama pada saat itu Kristen belum ada, saudara. Tapi mereka disebut Kristen. Bukan agama Kristen. Nah, yang kita mau pelajari malam hari ini, saudara. Banyak orang di luar sana alergi dengan agama. Bagaimana kita didoktrin dengan agama, bagaimana kita didoktrin dengan tata cara ibadah. Jikalau kita mau pelajari zaman dahulu saudara, mereka beribadah dari rumah ke rumah. Apakah yang saya ingin tanyakan, apakah saat seperti ini terjadi, Tuhan mau kita kembali ke normalnya gereja? Karena mungkin Tuhan sudah melihat terlalu banyak tata cara ibadah. Tuhan mau kita kembali ke rumah, beribadah dari rumah ke rumah. Itu yang dilakukan pada zaman rasul-rasul dulu saudara. Hanya memang fokusnya ke Tuhan. Hanya memang fokusnya ke pribadi gereja, saya dan saudara. Gereja itu berbicara bukan tentang ruangan saudara. Tapi gereja berbicara tentang hati saya dan saudara. Tuhan ingatkan saya waktu saya menyembah tadi. Saya bilang begini, Tuhan, Engkau lihat gereja ini Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya andaikan ini maksudnya gereja bangunan saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau lihat gereja ini saudara. Gereja ini Tuhan. Kapan lagi kita akan menyembah Tuhan di gereja ini?
Pada saat menyembah tadi saya bilang begitu ke Tuhan. Terus Tuhan ingatkan di dalam hati saya, saudara. Loh, bukannya kamu yang gereja. Saya menikmati penyembahan dari gereja kalian masing-masing. Bukan hanya dari tempat ini. Nah, kita lanjut, saudara. Bagaimana kita menjadi hidup sama-sama dengan Tuhan, menjadi hidup sama dengan Kristus, atau menjadi Kristen yang sebenarnya. Mari kita baca dalam Matius 11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan, saudara. Yesus katakan, belajarlah kepadaku, belajar kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan apa, saudara? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut berbicara tentang, bukan tuh begini ya, itu bukan tuh melambai-melambai. Lemah lembut artinya tutur kata kita, tutur perbuatan kita, itu lemah lembut kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, saudara. Kepada istri di rumah, kepada anak di rumah. Yang terjadi akhir-akhir ini begini, saudara. Kita lemah lembut di luar, tapi kita jadi monster di dalam rumah. Kita lemah lembut di luar sana, tapi kita tidak bisa menjadi lembut kepada orang rumah, saudara. Apakah ini yang menjadi lemah lembut seperti maunya Tuhan? Tidak, saudara. Jikalau Tuhan mau melembutkan hatimu, saudara, engkau lembut di luar dan di dalam. Engkau lembut di dunia sekuler, engkau lembut di dunia keluarga, engkau lembut di dunia pelayananmu, saudara. Kata lembut ini juga berbicara tentang apa, saudara ya? Kayak lentur, atau kayak seperti tanah liat. Lembut artinya begini, saudara, kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita siap untuk dijadikan sesuatu oleh Tuhan. Kita tidak merontak pada saat Tuhan mau buat kita menjadi seperti maunya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, saudara. Dia katakan, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut. Pernahkah saudara baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu berontak kepada Tuhan. Sampai di salib pun dia setia kepada Tuhan. Dia bersedia dibentuk oleh Tuhan. Yang ini yang Tuhan mau belajar buat kita, saudara. Mari kita lembutkan hati kita, agar supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, aku lemah lembut dan rendah hati. Berbicara tentang rendah hati. Orang semua pasti sudah tahu rendah hati itu seperti apa. Rendah hati itu berbicara tentang orang-orang yang tidak sombong. Orang-orang yang tidak sombong, saudara. Rendah hati itu berbicara tentang orang-orang yang siap ditegur jikalau salah. Orang-orang yang siap meminta maaf jikalau salah. Benar enggak, saudara? Itu merupakan salah satu hal dari rendah hati. Ada banyak orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah banyak berdiri di atas mimbar, tetapi mereka belum bisa mengampuni. Pak Pendeta, Pak Gem, kita sudah mengampuni, no? Cuma kita nih mulai lihat kok di muka. Puji Tuhan. Kita sudah mengampuni, no? Cuma apa yang dia ada bikin itu kita tidak pernah lupa. Kita harus masuk dalam rencananya Tuhan. Kalau Tuhan mau katakan, mari mengampuni, ya kita harus mengampuni, saudara. Amin. Sesakit apapun itu, saudara.
sepahit apapun saudara. Dengan begini saudara, jikalau kita mengampuni, kita membuang sesuatu keburukan dalam hidup kita. Kita meringankan sesuatu beban kita. Jikalau orang mau simpang-simpang kasih yang keburukan-keburukan orang, sama dengan orang ada bawa sampah. Dalam diri orang ini adalah rumahnya Tuhan. Sebagus apapun rumah, saya andaikan sebagus apapun rumah, bangunannya, catnya, interiornya, tapi jikalau sampah tidak pernah dibuang, bau busuk saudara. Tidak akan pernah bagus saudara. Apalagi sampah itu sudah bertahun-tahun. Belum lagi ditambah dengan sampah yang baru. Saudara masih mau simpang-simpang sampah. Tuhan katakan mari lepaskan semua itu. Berbicara dengan kerendahan hati saudara. Identik dengan tidak sombong toh. Tapi kebanyakan begini, apalagi ibu-ibu Kang. Pakai kata kasiang, mar ujung-ujungnya makam puji. Contohnya begini, tuh kita mas baru beli kasiang ini 5 gram kasiang. Tong apa ngana kasiang itu? Kita anak jenderal kasiang. Jenderal kasiang. Kita mas ini kasiang dulu. Nah di sini Tuhan mau belajar kita agar supaya senantiasa rendah hati. Terus ayatnya yang berikut dikatakan, pakailah kuk apa itu? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbicara tentang kuk saudara. Saudara dulu kalau kuk itu berbicara tentang, kalau dulu jaga muat-muat gerobak kan. Kalau dulu pernah saudara naik bendi dang, nah itu kuk itu yang biasa jaga taruh di atas kuda ini. Jadi untuk mengaitkan antara kuda dengan kereta pada waktu itu. Tujuan dipasangnya kuk, yaitu yang pertama, agar supaya kuda ini leluasa untuk bergerak. Agar supaya kuda ini leluasa untuk bergerak. Saudara bayangkan, jikalau beban itu langsung ditaruh di pundaknya kuda, kuda ini tidak bisa bergerak saudara. Yang kedua saudara, ayat ini mau tekankan bahwa Tuhan dan kita itu mau bekerja bersama-sama. Maka kita dipasangkannya lah kuk. Agar supaya apa? Tuhan itu mudah untuk mengarahkan kita ke tujuannya. Coba bayangkan saudara, jikalau gerobak sendiri punya pasang kuk, ingin tahu orang mau arahkan bagaimana saudara. Terus yang ketiga, kuk ini dipasang agar supaya memperingan pekerjaannya kuda. Dalam artian begini saudara, di roda itu ada mekanisme, namanya mekanisme poros berputar, atau disebut roda. Beban yang sama, jikalau diletakkan kepada kuda, di pundak ataupun di roda, masing-masing umpamanya 1 ton lah. Jikalau di pundak kuda 1 ton, maka kuda akan membawa beban sebesar 1 ton. Tetapi jika ditaruh di roda, ada mekanisme yang berputar di situ disebut roda, maka beban itu akan berkurang saudara, hampir setengahnya. Di sini juga Tuhan mau ajarkan kita begini saudara. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada masalah yang sangat berat. Nah Tuhan mau ajarkan kita bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan diperingan. Bukan masalahnya dihilangkan saudara. Tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada mekanismenya Tuhan. Sehingga masalah itu bisa dibawa bersama Tuhan. Tuhan yang akan mengarahkan kita ke tujuan.
Tuhan yang akan meringankan kita lewat mekanismenya Tuhan. Sehingga kita tidak menarik beban sendiri, saudara. Kita memang betul membawa beban 1 ton. Tapi yang kita tarik itu bukan 1 ton lagi, saudara. Melainkan sudah diperingan setengahnya. Puji nama Tuhan, amin. Makanya berjalan bersama Tuhan. Tuhan katakan, pikul kuk yang kupasang itu ringan. Karena memang ada mekanismenya Tuhan. Sehingga memang memperingan beban kita. Bayangkan jo saudara kalau ada masalah, orang pikul sendiri saudara. Bayangkan saudara, orang tidak akan mampu. Orang tidak akan mampu saudara. Makanya banyak kenapa orang di luar sana kena masalah, gantung diri, kena masalah minum racun tikus, baygon saudara. Karena mereka tidak punya Tuhan. Saya mau katakan akhir-akhir ini, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Dia tinggal di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita tetap bergerak dengan Tuhan. Amin. Kita tetap bergerak dengan Tuhan. Kita masuk dalam nilai-nilainya Tuhan. Jika engkau berada dalam marketplace-nya pun, tetap andalkan Tuhan. Kita masuk dalam nilai-nilainya Tuhan. Karena begini saudara, di marketplace itu banyak gray area atau area yang abu-abu. Kadang-kadang sebagai pengusaha yang nakal, orang bilang, bagai jo, untung asik kok orang nin tahu. Asik kok orang nin tahu, bagi jo. Kalau rupa contoh saya, sebagai penjual onderdil kendaraan bermotor. Kita mau bilang sekarang banyak packingan itu sudah sama kayak ori. Jadi kalau barang KW pun kita mau bilang ori, itu nggak akan bisa dibedakan. Kecuali kita sebagai yang mempunyai barang itu. Kita kalau jual barang itu saudara, umpamanya contoh, kalau kita bilang barang palsu terus kita bilang barang ori, keuntungannya bisa 4-5 kali lipat. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Atau orang bilang begini, kita mau servis ini kendaraan. Umpamanya orang lihat, ibu-ibu ini, ibu-ibu kan minta apa-apa. Terus orang bilang, Bu ini yang rusak, ini yang rusak, tapi biaya sekian. Tapi ternyata bukan barang itu yang rusak. Itu yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan bilang, manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari roti. Tetapi manusia hidup dari roti dan firman Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Tuhan. Tuhan mau kita menikmati roti bersama dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Ada gray area di sana, saudara. Sebagai pengusaha, dimanapun Anda berada, saudara. Saya mau ingatkan, manusia tidak hanya hidup dari roti. Berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Saya berapa kali istilahnya rugi lah. Karena banyak istilahnya orang so bilang, Om ini barang ini harus ganti. Ini barang ini so kalah di dalam. Tapi Om enggak mau ganti. Terus bilang, ya sudah Om kalau Om enggak mau ganti. Berapa hari berikutnya Om datang. Kok ini so kalah ini, masa baru baking berapa hari ini kok so kalah. Akhirnya orang bilang, ya sudahlah. Kalau mau itu
Om bayar jadi barang, terus ongkos pasang nanti kita yang tanggung. Berapa kali kita begitu, saudara? Kita nih mau kita mau makan untung orang, terus orang tidak puas. Orang merasa dirugikan dengan kerja kita. Karena kita mau tanamkan nilai-nilai ini, saudara. Di mana orang Kristen itu berbisnis harus seperti ini loh. Di mana orang Kristen itu berbisnis harus punya nilai-nilai seperti ini loh. Dan saya mau katakan, saudara, selama ini, saudara, saya berbuat seperti itu, saudara. Saya tidak pernah rugi sedikit pun. Dalam hitung-hitungan bulanan ya, saudara. Karena Tuhan selalu kerjakan. Dia lihat apa yang diperbuat anak-anaknya. Pasti dia perhitungkan, saudara. Kita banyak belajar tentang buku-buku mindset, tentang buku-buku, tentang bagaimana orang besar itu sukses. Dan kita dapati begini, saudara. Kita baca dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Saya bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berbicara tentang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau orang mau baca ini ayat, pasti orang pikir, aduh, enak sekali jadi orang Kristen. Cuma tidur-tidur, sudah datang berkat. Jangan salah, Alkitab juga bilang, jangan kasih makan orang yang malas. Alkitab juga bilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk jadi pemalas, saudara. Yang saya mau tekankan di sini yaitu, apa yang Tuhan berikan pada waktu kita tidur? Hikmat Tuhan. Jikalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau akan dapatkan hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu harus dikerjakan loh, untuk membuahkan hasil. Tidak bisa hanya kita bekerja, tunggu hikmat sendiri yang bekerja. Kita harus bekerja untuk mengerjakan hikmat itu. Contohnya, orang bikin kue. Kalau orang tidak pernah mengerjakan itu, atau orang tidak pernah belajar, atau orang tidak pernah latihan, kita tidak akan mahir dalam hal itu. Kita tidak akan pernah jadi-jadi bikin kue. Nah, tujuannya dekat dengan Tuhan, yaitu Tuhan berikan kita hikmat, agar supaya kita belajar lebih cepat, agar supaya kita latihannya lebih cepat, agar supaya kita mengerjakannya dengan benar. Itu yang dimaksud dengan yang diberikannya pada kita pada waktu kita tidur. Kita harus bekerja, saudara. Ayat ini tidak diajarkan untuk orang-orang yang malas. Yang kedua, saya belajar begini, saudara. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Jadi saya sudah bilang tadi, saya banyak baca buku-buku mindset dengan orang-orang yang sukses. Dan yang saya temui begini, saudara. Ada ciri-ciri orang yang sukses. Ada ciri-ciri orang yang istilahnya miliuner. Terlepas dari pekerjaan apapun itu. Yang pertama, miliuner itu atau orang yang sukses itu, dia memiliki mindset pekerja, atau dia kerja keras. Yang kedua, dia pintar mengelola sesuatu. Yang ketiga, dia dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya, saudara. Terlepas dari apapun pekerjaan saudara, jikalau engkau memiliki ini, saudara, engkau pasti bisa sukses.
Dan yang saya pelajari juga begini saudara, orang-orang yang dicintai Tuhan, Tuhan tidak sembarang memilih orang-orang yang dicintai. Yang dicintai Tuhan ini sifatnya mirip-mirip ini saudara. Dapat dipercaya, bahkan lebih saudara. Tepat waktu saudara. Apalagi jujur, bekerja keras, tidak malas. Ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Tidak heran jika orang yang dicintai Tuhan diberkati oleh Tuhan. Karena masuk dalam sistem ini saudara. Nah, ini yang harus kita perlu pahami saudara. Menjadi yang dicintai Tuhan. Puji nama Tuhan. Terus apa sih yang, keuntungan apa sih kita mengikut Tuhan? Keuntungan apa sih yang kita dapatkan jikalau Tuhan hidup di dalam kita? Kita baca dalam Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bagaimana kita menerima Yesus Kristus Tuhan, saudara? Dikatakan dalam Galatia, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup, di dalam pribadi. Ini berbicara tentang pengosongan diri, saudara. Apa yang sudah kita pelajari anak-anak dulu, saudara. Pelajari tentang orang-orang tua dulu, saudara, yang tidak membangun, saudara. Mari kita lepaskan semua itu, saudara. Kita ganti dengan nilai-nilai yang akan Yesus tanamkan. Jikalau kita full dengan pengajaran-pengajaran dan kita tidak terima firman dan roh, kita hanya berisi, saudara. Kita hanya berilmu, saudara. Tapi kita tidak berjalan dengan hikmat Tuhan. Fungsinya apa kita menerima Tuhan? Dikatakan dalam Kolose tadi, saudara, kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan artinya begini, saudara. Kita berakar, setelah berakar kita siap-siap untuk bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, saudara, kita siap-siap untuk berbuah. Berbuah berbicara berkat, berkat jasmani, tidak. Buah-buah roh. Berbicara buah ini berbicara tentang buah-buah roh. Di mana setiap hari kita dibangun, di mana setiap hari kita disempurnakan dengan cara pemikirannya Kristus. Dan yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh. Kita ditambahkan keteguhan. Artinya kita ditambahkan kekuatan, saudara. Untuk melewati hari demi hari demi hari. Karena kita tahu akhir-akhir ini, saudara, banyak sekali orang-orang yang loyo. Karena tidak dapat beribadah lagi di gereja. Seperti saya katakan awal, saudara. Bukankah Tuhan, jikalau Tuhan mau, saudara, apakah Tuhan mau kita kembali ke zaman dahulu, saudara, beribadah dari rumah ke rumah? Mari, saudara, kita tetap kuat dalam Tuhan. Mulai dengan ibadah keluarga, saudara. Bukankah sangat indah kita bersekutu dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan ibu, dengan mertua, dengan siapapun yang ada di rumah, saudara. Kita membangun lagi komunikasi itu, saudara. Bagaimana jika ini Tuhan izinkan semua terjadi untuk mendekatkan kita satu dengan yang lain? Yang berikutnya yang Tuhan inginkan apa, saudara?
Di dalam Kolose tadi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena apa saudara? Ada nilai-nilainya Tuhan. Ada firman Tuhan yang besar. Ada roh Tuhan yang besar yang ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan katakan tetaplah mengucap syukur akan apapun yang terjadi saudara. Karena ada roh Tuhan yang besar. Ada firman Tuhan yang besar yang tinggal dalam hidup kita. Firman itu yang membuat bumi loh. Bukankah dia dahsyat saudara? Ada nilai-nilainya Tuhan yang ingin Tuhan taruhkan. Saya ada ilustrasi begini saudara. Bukan ilustrasi, cerita saudara. Saya sangat suka bercerita saudara. Maksudnya bukan bercerita sih, maksudnya suka dengar cerita saudara. Pada zaman dahulu, pada tahun 1800-an, saudara tahu berlian? Citra image berlian itu dibuat dari sini saudara. Berlian itu dikenal karena batuan yang mahal, yang mulia. Berlian itu saudara adalah batuan yang mulia, yang bahkan kadarnya yang sedikit pun bisa berharga ribuan dolar. Di sini dimulainya cerita berlian itu saudara. Pada tahun 1800-an di Afrika, di sini ada keluarga bernama keluarga De Beer. Saudara. Keluarga ini mengontrol pertambangan yang ada di sana waktu itu. Sehingga mereka melihat batuan ini sangat unik. Sangat unik. Mereka mengontrol hampir seluruh 60% pertambangan pada saat itu saudara. Keluarga De Beer ini. Keluarga ini, mereka melihat, oh nih berlian ini. Jikalau orang mau lihat, mau teliti, jikalau diteliti oleh orang-orang geologi, dikatakan berlian ini tidak langka. Batuan ini sangat mudah didapatkan. Bukan sangat mudah, istilahnya cukup mudah didapatkan. Tetapi keluarga ini bikin begini saudara. Nanti dorang berlian yang keluar dari sertifikatnya De Beer itu baru bisa dikatakan asli. Mereka tetapkan selama 200 tahun bahkan lebih ini, mereka tetapkan begini saudara. Berlian itu adalah simbol cinta. Jadi mereka tetapkan nilai-nilai bahwa berlian itu harganya mahal. Berlian itu langka. Sampai peredarannya pada waktu itu pun dibatasi. Dan tidak sembarang orang bisa menjual dan membeli berlian saat itu. Padahal berlian ini cukup mudah didapatkan saat itu. Karena mereka bilang ada uang darah di sana. Karena banyak budak-budak Afrika dipaksa untuk menggali berlian. Sampai banyak yang mati saat itu untuk menggali berlian. Maka keluarga ini menetapkan berlian yang keluar dari sertifikatnya De Beer itu yang asli. Nah, saudara tahu sampai saat ini cerita ini saudara? Mereka menetapkan berlian itu saat ini adalah batuan yang mulia, padahal bukan mulia. Mereka menetapkan berlian itu adalah barang yang mahal, padahal cukup mudah didapatkan. Mereka menetapkan bahwa berlian itu adalah simbol cinta, padahal biasa saja. Nah ini saya mau katakan bahwa di dalam jati diri kita, tidak peduli siapapun engkau, tidak peduli apapun engkau. Tetapi jikalau Tuhan yang tentukan nilaimu, engkau berharga di mata siapapun. Tuhan yang tentukan nilaimu. Tuhan yang tentukan standarmu. Walaupun orang mau berkata apa tentang engkau,
Jikalau Tuhan ada di dalam engkau, engkau bernilai di mata Tuhan. Amin saudara. Mari akhir-akhir ini kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dan lebih lagi masuk dalam rencananya Tuhan. Saya yakin dan percaya saya dan saudara mengalami himpitan akhir-akhir ini. Tetapi jikalau Tuhan mau masuk dalam rencananya Tuhan, Tuhan mau pakaikan kuknya yang dari Tuhan, pasti kita berjalan ringan bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap saya dan saudara. Dan saya akan berdoa buat saya dan saudara, dimanapun Anda berada. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kiranya apa yang boleh kami lakukan Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak kami. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mau pakai kuknya Tuhan, agar supaya kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak memikul beban kami sendiri Tuhan. Dalam beban-beban kami akhir-akhir ini Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Biarlah kuk yang Engkau pasang mengarahkan kami ke setiap rencana-rencananya Tuhan. Kami mau setia dengan Tuhan. Biarlah Engkau tetap tinggal dalam hidup kami Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Sehingga semua orang yang melihat kami Tuhan, senantiasa kami disebut Kristen. Kami disebut Kristen Tuhan. Bukan agama kami Kristen Tuhan, tetapi ada pribadi Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara buat kami. Sembahyang syukur kami Tuhan, kami naikkan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari naikkan kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersungguh dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya. Pujinya jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, angkat pujian, pujinya di belakang sangkakala, musik dan tarian. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kekal selamanya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sembahyang syukur kami Tuhan. Biarlah hati kami menyala-nyala untuk Tuhan. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan tetap melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berjalan, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami melangkah Tuhan. Kami tidak akan pernah menjadi letih Tuhan. Karena kami berjalan dengan Tuhan. Dimanapun kami bekerja, dimanapun Tuhan. Keluarga kami Engkau berkati Tuhan. Pekerjaan kami, sebagai apapun kami Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan nilai-nilai yang ada Tuhan. Senantiasa biarlah kami seturut dengan gambarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom.